Penjelasan umum mengenai gratifikasi sebenarnya adalah Padahal kan si Kaisang sendiri itu bukan merupakan penyelenggara negara ataupun PNS. sebenarnya tujuan dia memberikan ya hadiah atau fasilitas atau uang dan lain sebagainya. Ini tujuannya apa? Kalau misalnya Kemudian yang bertanggung jawab, kalau misalnya ini benar gratifikasi ya, ini yang bertanggung jawab itu Kaisangnya atau mungkin nanti pertanggung jawabannya oleh presiden sendiri. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Fajar, dan kali ini kita akan berbincang kembali dengan Bang Doni. Bang Doni, gimana nih Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Fajar. Gimana Jar kamu kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mungkin terakhir kali kita sempat ngomongin masalah revisi Undang-Undang Pilkada dan juga putusan MK Bang ya. Nah, kali ini Bang kita bakal bahas topik yang sebetulnya masih ada kaitannya dengan itu. Tapi ini agak melenceng sedikit kan awalnya kita membahas seputar hukum konstitusi dan juga politik. Betul. Nah, sekarang kita bakal ngebahas perihal pesawat jet pribadi, yang mana pesawat jet pribadi itu kemarin digunakan oleh anaknya presiden, yaitu Kaisang. Benar-benar. Nah, ini pasti Bang, ya, Bang Doni juga udah banyak baca-baca lah mengenai ini kan. Nah, ini sendiri Bang, itu kan awal mulanya itu ketika ada demo besar-besaran, kemudian putranya presiden pergi ke, kalau nggak salah itu ke Amerika ya Bang? Ke Amerika, benar. Ke Amerika menggunakan pesawat jet pribadi. Nah, sekarang ini lagi-lagi hal ini tuh menuai banyak kontroversi lah di masyarakat terkait dengan, mungkin ada yang bilang itu gratifikasi karena merupakan putra presiden, dan juga kalau kita lihat gratifikasi sendiri itu kan diatur di Undang-Undang Tipikor ya Bang ya? Iya, benar, di Undang-Undang Tipikor. Nah, kalau dari perspektif Bang Doni sendiri nih mengenai kasus ini, apakah bisa dikatakan itu gratifikasi, atau mungkin kita mulai dulu dari pengertian gratifikasi itu sebetulnya apa? Supaya nanti penonton kita juga ngerti yang kita bahas itu gratifikasi yang kita maksud itu seperti apa gitu. Oh iya, oke siap Mas Fajar. Jadi sebelum nanti aku masuk menjelaskan mengenai gratifikasi, mungkin aku akan menjelaskan terlebih dahulu ya sebenarnya kronologis seperti apa sih yang terjadi gitu kan. Biar nanti teman-teman yang ngelihat video ini juga paham lah ngelihat podcast ini. Jadi alur peristiwa ini bermula seperti apa sih kira-kira. Nanti baru aku langsung masuk ke gratifikasi. Nah sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan Fajar juga ya. Beberapa waktu sebelum ini memang si Erina Gudono ya, istri dari Kaisang ini upload story ya kan. Ada di jendela pesawat. Kemudian pada saat itu juga kan lagi ramai juga tuh soal revisi undang-undang pilkada, soal politik dinasti dan lain sebagainya, sehingga netizen ini kepo lah dengan pesawat apa yang kemudian digunakan. Ternyata setelah ditelisik itu menggunakan pesawat pribadi ya kan, atau jet pribadi. Yang mana setelah ditelisik lagi sama netizen, ternyata pesawat jet yang kemudian digunakan oleh Kaisang dengan Erina Gudono ke Amerika itu dimiliki oleh perusahaan Garena Group, yang aslinya ini perusahaan ada di Singapura, tapi kemudian juga ada beberapa usahanya itu ada di Indonesia. Contohnya Free Fire ya kan, kamu pasti sering main lah ya Free Fire ini kan. Terus ada Shopee juga, yang mana Shopee ini juga punya kantor di Solo. Dan plot twistnya juga bahwa Free Fire ini menjadi sponsor utama Persis Solo. Yang mana Persis Solo ini mayoritas sahamnya dipegang oleh anaknya presiden ini, Mas Kaisang. Sehingga kan ini yang kemudian menimbulkan berbagai macam pertanyaan ya kan dari masyarakat. Apa kemudian hubungan antara perusahaan dari Garena Group ini atau Free Fire dengan Kaisang Pangarep ya kan selaku anaknya presiden. Dari sinilah kemudian dari masyarakat ini menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Apakah ini merupakan bentuk dari gratifikasi gitu kan? Kalau kita lihat sendiri, memang gratifikasi itu diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang pertama itu kan tahun 1999, kemudian diubah atau direvisi dengan Undang-Undang Tipikor di tahun 2001, yang mana gratifikasi itu diatur di Undang-Undang Tipikor perubahan itu di tahun 2001, di mana penjelasan umum mengenai gratifikasi sebenarnya adalah setiap pemberian, baik itu berupa uang atau kemudian berupa barang, bahkan tiket perjalanan, tiket hotel, kemudian pengobatan secara cuma-cuma, serta fasilitas lain yang diberikan itu dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, Mas Fajar. Kalau di Undang-Undang Tipikor sendiri sebenarnya secara lebih khusus gratifikasi diatur di pasal 12, kan kayak gitu. Ya Bang. Berarti
gratifikasi tadi pengertian seperti itu ya. Ada pemberian dan itu patut diduga. Patut diduga. Patut diduga kalau pemberian itu pasti ada kaitannya dengan jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Berarti kan dalam hal ini kan orang itu harus pemangku jabatan ya Bang ya? Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi nih, itu kan si Kaisang sendiri dalam hal ini kan cuma menjadi ketum partai. Iya. Dan itu bukan pejabat publik. Bukan PNS Bukan juga penyelenggara ya? negara, pokoknya bukan PNS. Iya. Nah, kalau dalam gratifikasi itu kan berarti otomatis dia harus bisa jadi penyelenggara negara ataupun PNS. Nah, kenapa kemudian ada yang mengatakan bahwasannya ini bisa dikatakan sebagai gratifikasi? Padahal kan si Kaisang sendiri itu bukan merupakan penyelenggara negara ataupun PNS. Iya, benar. Jadi kan kalau kita lihat secara letterleh atau secara expressis verbis di dalam Undang-Undang Tipikor terkhusus pasal 12 itu menjelaskan yang dimaksud dengan gratifikasi, subjek hukum di situ itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang mana kalau kita lihat misalnya pengertian dari, kalau pegawai negeri kan kita udah tahu lah PNS ya kan, ASN. Atau kalau misalnya penyelenggara negara, untuk penjelasan sendiri kita bisa lihat di Undang-Undang Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme itu sudah dijelaskan penyelenggara negara itu ada misalnya gubernur ya kan, kemudian ada bupati, kemudian ada menteri ya, kemudian ada penyelenggara negara yang bekerja di lembaga tinggi negara. Itu yang kemudian dimaksud dengan penyelenggara negara. Itu secara normatif ya, yang telah diatur di dalam undang-undang. Nah, kita balik lagi di dalam pemenuhan unsur. Apakah kemudian si Kaisang ini bisa dikategorikan melakukan tindakan gratifikasi? Kalau misalnya kita lihat, memang si Kaisang ini tidak termasuk ke dalam penyelenggara negara ya kan? Atau tidak juga dikategorikan sebagai pegawai negeri. Tapi posisi di sini ini sangat erat karena bapaknya saat ini menjabat sebagai presiden ya kan. Sehingga memang secara normatif itu tidak dapat dikategorikan sebagai subjek yang bisa memenuhi unsur di dalam pasal gratifikasi Undang-Undang Tipikor. Akan tetapi kemudian harusnya dilakukan pengembangan lagi. Apakah ternyata ada pemberian-pemberian lain yang siapa tahu itu ke bapaknya atau ke kakaknya. Oleh karena itu kan seharusnya ini dilakukan pendalaman oleh KPK. Gitu Mas Fajar. Meskipun secara normatif si Kaisang ini tidak bisa dikategorikan sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri ya. Oke. Wah, ini menarik banget nih Bang ya. Yang kita bahas sekarang ini mungkin bener. Kita minum dulu kali Bang ya. Terlalu serius-serius banget. Oh iya boleh. Minum dulu aja Jar. Aku udah minum soalnya. Oh iya siap. Oke. Mungkin ini Bang sekarang. Ini kan gratifikasi tadi diatur di Undang-Undang Tipikor ya. Iya benar. Ini mungkin buat audiens kita juga nanti bakalan tahu kira-kira yang diatur di Undang-Undang Tipikor itu kan biasanya mungkin yang umum masyarakat tahu itu kayak korupsi, suap. Nah, yang mungkin perlu diperjelas Bang, ini sebetulnya kategori korupsi itu tindakan seseorang bisa disebut sebagai korupsi itu, dia melakukan tindakan korupsi itu mungkin kan kadang-kadang modusnya beda-beda. Iya benar. Dan perbuatan yang mereka lakukan beda-beda. Nah, itu bisa dijelasin sedikit nggak Bang? Kira-kira kategori apa aja dari tindakan-tindakan itu yang kemudian bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi gitu? Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam Undang-Undang Tipikor itu emang ada berbagai macam jenis tindak pidana korupsi ya. Kan kalau misalnya kita sebagai masyarakat umum ya taunya korupsi ya cuman merugikan keuangan negara lah. Padahal tidak hanya sebatas itu. Jenis-jenis tindak pidana korupsi itu ada berbagai macam, lebih dari 3 macam. Yang pertama pastinya tadi, setiap perbuatan yang dilakukan penyelenggara negara atau pegawai negeri yang kemudian merugikan keuangan negara, itu pasti korupsi. Diaturnya di pasal 2, pasal 3 lah ya. Ini yang sering kemudian mencuat di permukaan publik ya, korupsi-korupsi yang kemudian merugikan keuangan negara. Kemudian yang kedua, salah satu bentuk tindak pidana korupsi juga tindakan suap. Jadi kita memberikan hadiah ya, memberikan barang, benda atau uang kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri yang kemudian berkaitan erat dengan pekerjaannya dia sebagai penyelenggara atau pegawai negeri tersebut. Agar dengan pemberian itu ya dia melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Kemudian yang ketiga, ada juga yang kemudian dimaksud dengan penggelapan dalam jabatan ya. Penggelapan itu kan seseorang itu menguasai suatu barang yang kemudian sebenarnya barang itu bukan berasal dari tindak pidana. Tapi setelah barang itu ada di dalam penguasaannya, justru dia memiliki niat untuk kemudian menggelapkan barang itu. Dan berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara atau sebagai pegawai negeri. Kemudian jenis tindak pidana korupsi yang selanjutnya itu ada juga Jar. Jadi gratifikasi.
Jadi tadi kan ada berbagai macam jenis ya, ada yang merugikan keuangan negara, kemudian ada suap menyuap, kemudian ada eh, gratifikasi, kemudian ada juga tentang penggelapan dalam jabatan. Kemudian ada juga misalnya perbuatan curang. Di dalam tender ini kan sering ya, ada perbuatan curang yang biasanya dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen atau pejabat pokja dan lain sebagainya. Ya ini kemudian yang dikategorikan sebagai jenis-jenis tindak pidana korupsi. Jadi sekarang kalian udah pada paham bahwa tindak pidana korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi ada berbagai macam jenis-jenis yang lain. Oke Bang, ini menarik lagi Bang. Tadi kan Bang Doni jelaskan bahwasanya ada salah satu tindak pidana itu dalam korupsi itu ada suap. Iya, ada suap juga. Nah, suap tadi kan adalah pemberian yang diberikan kepada penyelenggara negara. Nah, yang mana dengan pemberian itu dia bisa berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Betul. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan perbuatan gratifikasi tadi, nah itu yang membedakan sebetulnya gratifikasi dengan suap ini apa Bang? Kan itu sama-sama pemberian yang diberikan kepada orang lain. Iya, benar. Jadi sebenarnya ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya apa? Sama-sama pemberian hadiah. Iya. Kan? Tapi ada yang membedakan antara suap dengan gratifikasi. Kalau gratifikasi itu ya pemberian secara cuma-cuma aja. Dari pihak pemberi kepada penerima, dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara tanpa ada maksud apapun, ya kan? Tapi kalau suap itu ada tujuan tertentu dari pemberi. Jadi dia memberikan uang atau memberikan barang atau memberikan fasilitas lain termasuk tiket perjalanan atau tiket penginapan dengan tujuan agar kemudian pegawai negeri atau penyelenggara negara itu dia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Misalnya nih, aku ngasih uang kepada bupati agar kemudian izin perpanjangan misalnya IMB itu dipermudah. Itu kan bertentangan dengan kewajiban ya kan yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara negara. Jadi kalau digratifikasi itu tidak ada meeting of mind antara pemberi dengan penerima. Tapi kalau suap itu pasti ada meeting of mind. Sudah ada niat jahat dari awal lah antara si pemberi sama si penerima ini. Berarti meeting of mind itu kan tadi dalam suap harus ada meeting of mind. Betul. Nah, meeting of mind itu dalam artian harus ada kesepakatan secara tertulis atau secara lisan. Sedangkan kan kalau gratifikasi bisa aja, kan kita juga nggak tahu Bang. Orang-orang yang bersepakat itu kan bisa aja mereka bersepakat secara tersirat. Iya, benar. Dia memberikan secara cuma-cuma gitu. Bener. Tapi kan patut dicurigai bahwasanya pemberian itu ada maksud gitu. Apalagi yang diberikan itu misalkan presiden. Pasti kan otomatis misalkan nih aku pengusaha, Bang Doni presiden nih, aku kasih, udah Pak nanti saya jamu di luar negeri deh Bapak, udah tinggal terima beres aja. Nah itu kan secara nggak langsung ada beban yang diberikan kepada presiden ketika presiden menerima tawaran itu kan. Otomatis nanti presiden akan memberikan bisa dibilang semacam insentif lah terkait dengan perbuatan yang telah diberikan memberikan kemudahan-kemudahan bisa jadi kemudahan izin ketika melakukan kegiatan usaha dan lain sebagainya gitu Bang. Nah itu kan yang perlu dikategorikan sebagai suap juga bisa. Nah sedangkan tadi kan berarti kan kita menilai meeting of mind ini agak sedikit susah berarti kan? Ya, jadi kan nanti tinggal dikaji aja. Apakah nanti pada saat misalnya diperiksa oleh KPK ya atau aparat penegak hukum yang lain, dari pihak pemberi ini, pihak pemberi hadiah atau memberi uang ini dia bisa menjelaskan sebenarnya tujuan dia memberikan ya hadiah atau fasilitas atau uang dan lain sebagainya ini tujuannya apa? Kalau misalnya tujuannya itu hanya ya saya sebagai sahabat, sebagai kolega memberikan saja, berarti kan patut diduga sebagai tindakan gratifikasi. Tapi ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum diketahui misalnya ya pada saat ini saya sedang ada usaha, ingin mendirikan pabrik ya kan, atau ingin mendirikan kantor, ya sudah saya memberikan uang, memberikan barang kepada ini penyelenggara negara atau pegawai negeri agar kemudian ya bisa dimudahkan izin yang kemudian akan nanti saya buat gitu. Nah sebenarnya ini kan berkaitan juga sama modus operandi ya. Modus operandi ini adalah cara atau teknik yang digunakan orang untuk melakukan tindak pidana berbagai macam ya. Kalau misalnya kita lihat berbagai macam kasus, ada yang kemudian ketemuan di bawah pohon, ya kan, di luar kantor, atau ngirim menggunakan kardus. Ini kan patut diduga. Kalau misalnya memang itu tidak berkaitan dengan hal-hal yang negatif, mengapa harus diberikan secara diam-diam? Ini kan yang kemudian perlu dicurigai. Nah, menarik juga, Jar. Tadi kan kamu agak masih bingung ya. Kita juga mungkin masih ada yang bingung lah, teman-teman juga. Perbedaan antara gratifikasi sama
Suap kan tadi sebenarnya titik poinnya ada di meeting of Meeting of mind ini mind. kan, dan pemberian itu memang kalau gratifikasi ya secara cuma-cuma, tapi kalau suap itu kan dia pemberian memang untuk menggerakkan kan, agar dia itu berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, sebenarnya di Undang-Undang Tipikor, kalau tidak salah di pasal 12B, ini lebih menarik lagi. Jadi gratifikasi itu bisa dikategorikan sebagai suap juga. Kalau misalnya gini, kan di Undang-Undang Tipikor di pasal 12B itu udah diatur setiap penyelenggara negara atau pegawai negeri yang kemudian menerima hadiah ya kan yang berkaitan dengan jabatannya. Yang mana kalau eh, pemberian hadiah itu tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi itu bisa dianggap sebagai tindakan suap. Oke. Gitu Berarti aja. bisa dibilang gratifikasi itu adalah suap yang tertunda. Bener. Oke. Ya misal dulu Pak Jokowi kan mendapatkan gitar dari Guns N' Roses kan, Iya. itu harganya mahal itu pasti. Iya. Dan itu harganya di atas 10 juta lah pasti kan. Kalau di Undang-Undang Tipikor itu kan, kalau misalnya di bawah 10 juta, nanti yang melakukan pembuktian, apakah ini gratifikasi dapat dianggap sebagai suap, itu kan penuntut umum. Iya. Tapi kalau nominalnya itu di atas atas. 10 juta, maka yang kemudian dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa gratifikasi atau pemberian ini bukan merupakan suap, itu adalah si penerima gratifikasi itu sendiri. Jadi ya sebenarnya sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara atau pegawai negeri ketika menerima hadiah, barang atau fasilitas-fasilitas yang lain harusnya melaporkan ke KPK. KPK agar kemudian tidak menimbulkan problematika lah atau perdebatan di dalam masyarakat. Kayak gitu, Jar. Oke, baik Bang. Mungkin ini tadi kita udah banyak ngebahas ya tentang masalah undang-undang tipikor, gratifikasi, suap. Kita balik lagi sedikit Bang ke kasusnya Kaisang tadi ini. Oh iya, gimana nih? Oke, jadi kan tadi Kaisang ini statusnya bukan sebagai penyelenggara negara, Iya. tapi dia masih erat kaitannya dengan bapaknya yang presiden. Bener, iya. Nah, berarti dari segi pertanggungjawabannya nanti gimana nih Bang? Apakah kemudian yang bertanggung jawab kalau misalnya ini benar gratifikasi ya, ini yang bertanggung jawab itu Kaisangnya atau mungkin nanti pertanggungjawabannya oleh presiden sendiri? Oke, ini menarik juga nih, Jar. Akhirnya kita membahas mengenai pertanggungjawaban Iya. pidana. Kita lihat dulu bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana itu adalah suatu perbuatan suatu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana, ya kan? Iya. Kita lihat di dalam hukum pidana itu ada prinsip yang namanya atau asas legalitas. Suatu perbuatan atau seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada undang-undang hukum pidana yang mengaturnya. Sebaliknya, seseorang itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak ada ketentuan hukum pidananya. Nah, kita kembali lagi nih di Undang-Undang Tipikor bahwa pasal gratifikasi memang subjek hukum yang diatur sampai dengan saat ini baru penyelenggara negara atau pegawai negeri. Ya kan, sementara kalau kita lihat Kaisang ini kan bukan sebagai penyelenggara negara, bukan juga sebagai pegawai negeri. Sehingga kalau kita lihat pemenuhan unsur, ya apalagi unsur subjektif ini berkaitan dengan diri seseorang, ya tidak bisa kemudian dia memenuhi unsur setiap orang di sini. Sehingga nanti berkaitan, dia tidak bisa kemudian dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Tapi apakah akan berhenti di situ? Tidak. Harusnya pihak KPK ya sebagai salah satu aparat penegak hukum, sebagai lembaga anti rasuah yang sifatnya independen di Indonesia, dia harusnya meminta klarifikasi penjelasan dari Kaisang. Apalagi saat ini Kaisang itu kan sebagai putra dari Presiden Republik Indonesia kan, pejabat tertinggi di Indonesia. Seharusnya ini dimintai klarifikasi pendapat. Apakah benar ya dia sudah menggunakan pesawat jet pribadi milik si Garena ini? Terus kemudian digali lah, apakah penggunaan itu sewa? Apakah memang diberikan fasilitas oleh pihak Garena ini ya kan? Kalau misalnya itu sewa ya kita nggak ada masalah ya kan. Tapi yang kemudian patut dipermasalahkan apabila ternyata memang ini diberikan fasilitas ya oleh pemilik jet pribadi tersebut. Padahal Kaisang ini kan anaknya Presiden Jokowi, kakaknya dulu wali kota Surakarta yang kemudian akan menjabat sebagai wakil presiden RI ke depan. Ini kan kemudian erat kaitannya dengan konflik kepentingan sebenarnya kan. Apalagi Garena ini juga ada bisnis sendiri di Solo ya kan atau di Surakarta. Dia juga sebagai sponsor utama dari Persis Solo yang mana pemegang saham mayoritasnya itu adalah Kaisang. Sehingga ya harusnya memang meskipun si Kaisang ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana ya dipanggil saja untuk kemudian diklarifikasi. Ini menarik juga, Jar.
sebenarnya meskipun secara norma pasal dia tidak bisa dikategorikan ya sebagai penyelenggara negara atau pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri, sehingga dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak memenuhi unsur pasal. Tapi kita bisa melihat sebenarnya ada jurisprudensi. Oh, ada. Dulu ada kasus mega proyek Hambalang, ya kan, kasus korupsi. Salah satu pelakunya itu adalah Andi Malarangeng. Kalau Andi Malarangeng itu kita kategorikan sebagai penyelenggara negara lah ya. Tapi ternyata seiring pengembangan kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, adiknya ternyata terseret nih. Ya. Jul Malarangeng kalau nggak salah namanya. Nah, adiknya ini dia bukan sebagai penyelenggara negara, bukan juga sebagai pegawai negeri, ya kan? Akan tetapi dia bisa kemudian ditarik sebagai pelaku yang melanggar undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, ini sebenarnya masih ada dua kemungkinan ya, meskipun secara norma pasal itu dia tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara maupun pegawai negeri, akan tetapi di satu sisi ada jurisprudensi yang mengatur bahwa ada loh orang yang bukan sebagai pegawai negeri, bukan sebagai penyelenggara negara, tapi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Padahal yang dilanggar adalah Undang-Undang Tipikor. Ini tergantung dari KPK nanti akan bergerak ke arah yang mana kira-kira. Berarti kesimpulannya bisa jadi nanti pertanggungjawabannya presiden bisa terseret juga, Bang? Ya, nanti tergantung dari ini ya, dari wawancara klarifikasi ya. Ini yang menarik juga, Jar. Contoh kasusnya Rafael Alun lah. Kan awal-awal KPK nggak langsung memeriksa Rafael Alun, tapi dari kasusnya anaknya dulu, Mario Dandi ya, penganiayaan berat berencana dulu. Ternyata dia hidup mewah, hedon kan, punya Rubicon, punya Harley dan lain sebagainya. Pas ditelisik ternyata ayahnya bekerja di Kementerian Keuangan, ya kan. Pas dicek lagi, ternyata kekayaannya kok tidak wajar lah. Nah, ternyata setelah diusut, dilaporkan ke KPK, benar. Ada kasus-kasus di belakang itu semua. Ini kan bisa jadi juga akan kejadian sama lah dengan Rafael Alun ini atau RA ini. Kalau misalnya di klarifikasi nanti ya ternyata terbukti seperti itu. Berarti ada kemungkinan presiden bisa terseret ya, Bang ya? Ya, ada kemungkinan juga. Tergantung dari pengembangan kasusnya nanti ya. Nah, tapi kan berita-berita yang kemarin, Bang, katanya ketika KPK memanggil Kaisang hilang. Nah, itu sebetulnya hal-hal seperti ini tuh bisa dijadikan alasan atau gimana, Bang? Ya, sebenarnya nggak bisa dijadikan alasan ya, karena kan ketika dimintai wawancara klarifikasi, itu kan sifatnya si Kaisang ini ya wajib untuk kemudian menghadiri lah. Apalagi kan kemarin sudah dikonfirmasi sama Sekjen PSI bahwa ya Kaisang emang sudah pulang di Indonesia. Harusnya dari pihak KPK itu meminta wawancara klarifikasi dulu. Kalau misalnya kita di tahap penyelidikan kan wawancara klarifikasi dulu untuk meminta penjelasan lah apa yang sebenarnya terjadi. Jangan kemudian KPK langsung memutuskan bahwa Kaisang itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena bukan sebagai penyelenggara negara atau bukan sebagai pegawai negeri. Ini kan sangat disayangkan karena harusnya dimintai penjelasan dulu, baru jika tidak ada kaitannya dengan keluarganya ini, ya silahkan KPK memberikan statement itu. Tapi sebelum adanya pemeriksaan terhadap Kaisang, sebelum adanya pengembangan kronologi perkara, penjelasan mengenai kronologi perkara, tapi KPK sudah memberikan statement, ini kan sangat disayangkan, ya kan? Padahal kita tahu tadi kasusnya RA, Rafael Alun itu kan berkembang dari pengembangan kasus anaknya. Nah ini, Jar. Karena sangat disayangkan kalau alasan KPK itu adalah setiap bukan seseorang yang bukan sebagai penyelenggara negara atau bukan sebagai pegawai negeri itu tidak bisa kemudian dimintai pertanggungjawaban atau tidak bisa dimintai klarifikasi, ini akan menjadi modus operandi baru bagi pelaku-pelaku korupsi ke depan. Ya udahlah, nanti jangan dikasih ke aku aja sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri, tapi kasih aja lah ke anak aku, istri aku. Ini kan yang sebenarnya perlu dibenahi juga ya dalam sisi internal KPK. Jangan kemudian tiba-tiba memberikan statement bahwa dia bukan penyelenggara negara, bukan sebagai pegawai negeri sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini kan terlalu cepat sebenarnya. Yaitu Mas Fajar. Oke, Bang Doni, ini kita dari tadi ini membahas hal-hal yang sifatnya sangat teoritis banget, Bang. Iya, benar-benar. Dan mungkin nanti ini banyak banget insight-insight baru dari penonton kita nantinya. Semoga nanti apa yang kita obrolin hari ini itu bisa membawa dan membuka pikiran orang-orang yang mendengarkan, Bang. Iya, pastinya lah. Pastinya, apalagi tadi yang dibahas sama Bang Doni benar-benar isinya daging semua lah, Bang, yang kira-kira, Bang ya. Luar biasa. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Oke, teman-teman, jadi itulah tadi pembahasan singkat kita mengenai kasusnya jet pribadi Kaisang yang erat kaitannya dengan gratifikasi.
Mungkin nanti kita terus kawal isu ini gimana hasil akhirnya, apakah nanti betul yang terjadi itu adalah gratifikasi yang kemudian pertanggungjawabannya tadi kata Bang Doni bisa sampai ke presiden. Nanti kita tunggu aja hasil akhirnya itu seperti apa. Dan kita juga sangat mendorong KPK untuk berpikiran yang luas lah untuk menangani kasus-kasus ini, dan juga penanganannya itu nanti harus mengutamakan keadilan dan juga kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Mungkin itu aja Bang kira-kira hari ini yang kita bahas. Mungkin nanti lain waktu kita bakal bahas hal-hal yang menarik lagi. Iya, benar. Dan mungkin dari teman-teman di sini apabila ada topik-topik yang hangat untuk dibahas, boleh langsung aja tulis di kolom komentar, dan nanti kita usahakan kita akan membahas topik yang sudah teman-teman sarankan. Mungkin itu dulu dari kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.